Oke. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi di Dewa Elektronik. Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Dan kali ini merupakan momen yang sangat menarik ya, karena pertama kalinya Dewa Elektronik bakal membahas elektronik di luar elektronik rumah tangga. Dan untuk pertama produknya yang bakal direview yaitu produk yang bikin kaum Adam seperti saya dan kalian itu pengen banget buat mempunyai. Yaitu apa? Langsung aja kita review aja. Dan tara! Ya, produk kali ini yaitu PS Portal. Dan ini merupakan aksesoris tambahan kalau kalian sudah mempunyai PlayStation 5 di rumah kalian. Untuk pertama kalinya kita bakal bahas mengenai desainnya ya. Untuk desainnya sangat mewah sekali, dan ini langsung mengingat saya tentang DualSense PlayStation 5. Jadi ini ibarat kata DualSense PlayStation 5 tapi dibagi dua, dan di tengahnya dikasih layar seukuran 8 inch. 8 inch ini cukup menurut saya ya, merupakan ukuran yang ideal karena mengingatkan saya dengan ukuran dari Nintendo Switch ya. Nintendo Switch yang original maupun yang seri OLED itu ukurannya hampir sama 8 inch. Dan untuk PS Portal ini 8 inch ini didukung dengan layar Full HD dan panelnya IPS. Kenapa bukan OLED? Mengingat karena PS Portal ini merupakan cara yang lain dan lebih asik ketika kalian menggunakan PlayStation 5 kalian. Karena kalau misal ini dibuat dengan layar OLED, itu resikonya terlalu banyak guys. Mengingat kita punya TV OLED, itu ada resiko burn in. Nah, Sony pasti nggak mau taruhan dengan resiko tersebut. Dan di sisi lain pasti juga untuk menekan harga dari PS Portal ini. Dan untuk harganya, PS Portal ini dibanderol di angka 3,5 juta untuk seri standarnya, dan untuk seri anniversary-nya itu di angka 6-7 jutaan. Lalu pendapat saya sebagai orang awam yang tidak mempunyai PlayStation 5 itu bagaimana ya kira-kira? Ya, pendapat pertama saya ketika melihat PS Portal ini futuristik, dan Sony nggak pernah gagal perihal mendesain game portable mereka. Mengingat Sony sudah punya sejarah yang cukup menarik dari mulai PSP, terus ada PS Vita, dan yang ini PS Portal terakhir atau PS Portable mereka yang terakhir. Sayangnya PS Portal ini berbeda sekali ya dengan PS Vita. Karena apa? Kalau PS Vita itu independent machine, dan sedangkan PS Portal ini sifatnya hanya PS controller ya. Jadi bahasa gampangnya kita yang sering dengar yaitu dia hanya mirroring dari PlayStation 5 kalian. Yap, nggak salah dengar, hanya mirroring. Jadi kalau kalian nggak punya PlayStation 5 tapi beli PS Portal, itu tindakan yang sia-sia. Karena PS Portal ini sangat terhubung ya, dan sangat bergantung dengan PlayStation 5 kalian di rumah. Jadi kalau kalian nggak punya PlayStation 5, jangan sekali-kali pun nyoba beli PS Portal ini ya. Terus target marketnya PS Portal ini ke siapa ya kira-kira? Kalau misal hanya mirroring aja, target market dari PS Portal ini yakni kalian yang sudah mempunyai PlayStation 5 tapi pengen menikmati cara bermain dengan yang lebih asik dan lebih fleksibel. Karena PS Portal ini enak banget kalau misal dibawa ke manapun, baik kalian buat ngopi, terus duduk-duduk santai di rumah. Bahkan kalau kalian di rumah nggak bisa ngakses PlayStation 5 kalian di ruang tamu karena lagi dipakai keluarga kalian, kalian bisa bawa PS Portal ini aja ke tempat favorit di mana kalian sering duduk-duduk sendiri. Entah itu ketika buat ngopi, melihat sore hari, atau bahkan kalau kalian sudah menjadi orang tua, maka sudah dipastikan waktu kalian bermain dengan PlayStation 5 kalian di rumah itu terbatas. Ujungnya PS Portal ini menjadi jawaban dari hal tersebut. Kalian bisa mengakses PS Portal ini sambil gendong anak kalian, terus sambil duduk-duduk sendiri karena butuh waktu sendiri tanpa hiruk pikuk keluarga. Itu enak banget ketika menggunakan PS Portal ini. Dan bagi kalian yang nggak pengen ribet nih,
sepertinya PS Portal ini bukan jawaban, karena dia selain tergantung dengan PlayStation 5 kalian, itu tergantung sekali dengan koneksi WiFi. Jadi dia kalau misal koneksi WiFi di rumah kalian yang connect dengan PlayStation 5 kalian lancar, terus PS Portal kalian juga koneksinya lancar, maka syukurlah kalian bisa bermain game dengan normal dan lancar. Tapi kalau kalian mempunyai koneksi WiFi atau internet yang kurang lancar, maka jangan harap bisa menikmati grafik yang bagus dari PS Portal ini. Dan untuk kalian yang males ribet nih, karena waduh harus punya PS5 ya, terus punya WiFi yang kenceng, maka saya sarankan gak usah melirik PS Portal ini. Seperti itu. Dan lebih baik beli apa? Banyak opsi untuk game portable ya, bisa dari Steam Deck, terus ada yang dari brand Lenovo. Bahkan kalau kalian yang nggak suka game-game yang berat, misalkan sekedar punya game portable, maka mungkin Nintendo Switch bisa jadi jawaban selain PS Portal ini. Meskipun dari semua gaming portable, itu desain yang paling saya suka yaitu PS Portal ini, karena terlihat futuristik dan nggak ada yang nyamai. Dan kalau kalian bawa di tempat umum, pasti menjadi apa ya, pusat perhatian, karena kalian membawa barang yang datang dari masa depan. Seperti itu POV saya dari orang awam yang belum pernah megang PS Portal dan belum punya nih PlayStation 5. Dan kalau kalian suka video seperti ini membahas elektronik di rumah tangga, maka silahkan like, subscribe, dan komen, kasih tahu barang apa yang menarik untuk saya review di luar elektronik rumah tangga, agar channel ini bisa berkembang lebih besar lagi dan tidak membosankan kita hanya membahas elektronik rumah tangga aja. Mungkin gadget, terus gaming seperti ini bisa jadi akan lebih menarik di channel Dewa Elektronik ini. Dan jangan bosan-bosan untuk menyemangati saya, karena saya beberapa bulan ini sangat males sekali bikin video. Dan semangat kalian yang sering komen, terus sering menyemangati di kolom komentar, itu bisa jadi pemicu saya. Dan di sisi lain, terima kasih kepada rekan saya yang punya PS Portal ini sudah meminjamkan, dan dukung juga ya, dia juga punya channel YouTube. Subscribe aja channel teman saya, nanti tak kasih di deskripsi ya, buat membantu dia lebih tumbuh berkembang di channel YouTube seperti di Dewa Elektronik. Itu aja dari saya, terima kasih, bye bye.